jualan sebulan 7 sales point. Ya, kalau bisa ditambah 2 wall stop. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, saya mau sharing sedikit. Kemarin di bulan Desember saya ingin membuktikan saya bagaimana bisa jual 7 sales point dan jual 2 wall stop. Nah, ternyata kalau itu kita masukkan di mindset kita, bisa kok teman-teman. Bisa. Saya di awal-awal alhamdulillah bisa langsung closing 2 wall stop. Okay. Nah, kemudian saya baru closing 3 core. 3 core ya, salah duanya bahkan itu buat yang wakaf masjid. Nah, 3 core berapa sales point-nya? 375. Nanggung kan? Nanggung nih. Bagaimana caranya? Saya cari satu lagi core supaya bisa dapat 5 poin. Nah, saya masuklah pakai program wakaf untuk menjadi dapat core yang 4, yang 2 lagi itu storm yang satuan. Jadi alhamdulillah saya sudah membuktikan saya closing 7 sales point dan 2 wall storm. Jadi sebenarnya bisa. Nah, sekarang ini banyak dapat ya? Oh, banyak kok, ternyata banyak banget loh. banyak banget. Sorry, saya ngasih baru tadi malam jam 12:30 malam saya WA ke Pak Sarono. Iya, dikerjain ini. Baru selesai. Bapak sini Pak. Lah kita lagi rambutan sebentar. Teman-teman leader sudah saya share di grup leader Bu ya. Ada di grup kelas. Dibuka setelah saya share, nanti tinggal dibagikan. Kita cari donatur yang tunggal. Ya, donatur tunggal. Nanti yang kedua donatur yang rame-rame. Nah, donatur tunggal itu kita langsung prospek seperti biasa ini. Seperti biasa. Nah, kalau donatur rame-rame, kita datengin DKM-nya. Ya, donatur rame-rame, teman-teman pernah nggak kepikiran prospek keluarga? Nggak pernah kepikiran kan? Nah, saya prospek keluarga, di situ ada kakak istri, dia punya anak 2, dia punya ponakan yang tinggal satu rumah. Jadi mereka itu ada berlima saya kumpulin. Ya, ini contoh ya. Berlima saya kumpulin. Ade, Bude, saya punya program wakaf. Ya kan? Di sini kan ada Pak De, ada Bude, ada Mas Eko, ada Mbak Anggit, ada Mas Aji. Berlima. Ya, saya ajak. Nah, pertama saya mau sharing dulu teman-teman. Siapa yang sudah tahu cerita sumur Utsman bin Affan? Ya, udah tahu ya? Ya, itu awal mulanya saya bawa cerita dari sumur Utsman bin Affan. Ya, saya juga dapat ide ini dari teman kita dari XP-nya Mbak Prita. Waktu kita dulu HM-nya Mbak Prita, sebelum Pak Sarono jadi HM, kami kumpul itu Zoom. Kemudian salah satu XP-nya Mbak Prita itu jualannya core sama ombak. Itu yang luar biasa teman-teman. Dia masukkan ke mindset dia, saya jualan hanya core dan ombak. Itu loh yang dia tanamkan di otak dia. Ya, dia waktu itu sharing. Nah, jualnya kemana? Ke masjid, ke sekolah, ke tempat-tempat ibadah yang lainnya. Dan terbukti closingnya core dan ombak. Nah, jadi bagaimana sebetulnya mindset kita aja. Nah, dari situlah saya punya ide bagaimana saya tawarkan program wakaf. Ya, karena dia bilang banyak di sekolah-sekolah dan masjid. Nah, tapi saya tambahin dari sisi cerita. Ya, jadi ini sedikit dulu cerita. Pada zaman Nabi dulu di Madinah terjadi kekeringan. Ya, kekeringan yang luar biasa sehingga
masyarakat itu kekurangan air. Ada satu sumur yang miliknya orang Yahudi. Ya, jadi Nabi Muhammad itu juga bertetangga dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu punya sumur. Sumurnya itu luar biasa, nggak kering. Yang lain kering, kan nggak kering. Nah, sehingga dia punya opportunity dong. Wah, sumur saya ini nggak kering nih. Dia jual tuh teman-teman. Dia jual ke seluruh masyarakat di kota Madinah. Nah, sahabat Nabi yang namanya Utsman bin Affan itu kan orang kaya raya. Ya, orang kaya raya. Dia dengar berita bahwa masyarakat kekurangan air. Dia cari info, ternyata yang punya sumur itu orang Yahudi. Dia datengin tuh. Dia bermaksud mau beli sumurnya. Nah, apa kata orang Yahudi? Dah, kalau sumurnya saya jual, saya nggak dapat untung dong. Ya, akhirnya nggak boleh dibeli sumurnya itu. Nah, tetapi seorang Utsman bin Affan kan nggak berhenti, nggak cukup sampai berhenti. Ya udahlah, nggak kasih. Dia negosiasi. Dia oke deh kalau gitu, boleh nggak saya beli sumurnya setengah? Orang Yahudi bingung kan, setengah maksudnya gimana, gitu kan? Sehari milik Bapak, sehari besok milik saya. Jadi saya jual setengah. Bapak kan nggak rugi, masih bisa jualan, ya kan? Jadi sehari ini Bapak jualan silakan. Besok milik saya yang jualan. Nah, setujulah itu. Setuju negosiasi itu dibayar 12.000 dirham. Ya, 12.000 dirham. Nah, setelah kesepakatan, hari ini orang Yahudi jualan, beli itu masyarakat pada orang Yahudi itu. Nah, giliran besok punya Utsman bin Affan diinfokan ke semua masyarakat. Pada kaum yang butuh air, ambil air sekarang di sumur yang biasa dibeli secara gratis dan ambil untuk 2 hari. Ya, ambil untuk 2 hari. Jadi kalau saya sehari misalnya segalon, saya ambil 2 galon. Nah, jadi berbondong-bondonglah masyarakat. Pada hari Utsman bin Affan itu digratiskan, kemudian ngambil air cukup untuk 2 hari. Nah, kalau saya udah punya air buat cadangan besok, giliran besok punyanya orang Yahudi, kira-kira ada yang beli nggak? Nggak ada yang beli. Ya, itulah strategi politiknya Utsman bin Affan. Nah, besoknya kok nggak ada yang beli gitu kan? Karena masyarakat sudah ngambil untuk 2 hari. Nah, besok giliran Utsman, rame lagi dong. Rame lagi, mereka ngambil air lagi, cukup untuk 2 hari. Lama-lama waktunya orang Yahudi itu tidak ada yang beli, sepi. Nah, karena nggak ada yang beli, ya udahlah disamperin kepada Utsman bin Affan. Ya udah kalau gitu saya jual semuanya. Ya, saya jual semuanya kepada Utsman bin Affan. Nah, kalau nggak salah ditambahin itu 8.000 dirham. Jadi totalnya itu 20.000 dirham. Nah, 20.000 dirham itu setara kurang lebih 7,5 miliar. 7,5 miliar zaman dulu ya, itu kaya banget tuh. Nah, jadi sumurnya itu dibayar 7,5 miliar zaman dulu. Nah, atas dasar itulah saya bawa cerita ini kepada calon prospekan saya. Oke. Nah, teman-teman, itu saya biasa di grup leader, nanti leadernya yang kirim ke teman-teman. Saya bawa print-printan flyernya. Nah, flyer ini juga yang buat Mbak Saras nih. Ya, amal jariah Mbak Saras juga. Ini yang WP-nya, ini yang AP-nya. Yang AP-nya. Nah, untuk teman-teman prospek yang donatur tunggal. Ya. Nah, kalau donatur tunggal, saya biasa misalnya saya prospek ke Bulina. Nah, saya prospek ke Bulina, biasa dong. Prospek ke Bulina biasa masalah APW ya. Nah, teman-teman sedikit mau sharing, biasanya kalau teman-teman prospek apa yang ditawarkan pada Bulina? Bukan.
ide apa yang ditawarkan? Iya, untuk kita bisa masuk jualan kue. Pindah Manfaat Pak. dari produk ya. Pindah pasti untung. Tidak pasti untung. Oke, nah jadi intinya seperti tadi Pak William, kita sampaikan ide. Yang kita jual itu adalah ide. Kita bukan jual barang, bukan jual WP-nya, tapi jual idenya. Ya, bagaimana caranya? Bu Lina yang selama ini pakai galon, kita arahkan dia pindah. Makanya pindah pasti untung. Ya, arahkan pindah, jangan pakai galon lagi. Jadi lebih simple. Ya, kalau jumlah orangnya banyak, sudah pasti lebih ekonomis. Yang paling kena ke customer kita itu sebetulnya kualitas airnya, teman-teman. Kualitas air, ya, kualitas air. Nah, jadi kita prospek dengan menggunakan kualitas air. Nah, kemarin ada yang sudah pernah menggunakan detektor logam, electrolyzer, ya, detektor logam. Nah, sekarang saya lebih powerful menggunakan detektor logam. Ya, karena begitu dites airnya bunyi, sirinenya bunyi, lampunya nyala. Itu mengandung logam Pak ya? Saya bukan promosi. Iya. Nah, Air di rumahnya mengandung logam. nanti tanya sama leadernya ya. Sama leadernya. Nah, begitu saya tes, saya bawa obeng. Di tas saya itu ada obeng, ya, ada detektor logam, ada kabel roll. Oh iya. Itu di tas saya. Jadi kayak izin Bu, saya tarik ke kabel rollnya, saya tes detektor logam, saya nyalain itu Nyala nggak? dengan obeng, pasti nyala dong, nyala dan bunyi sirinenya. Kemudian saya tes air kerannya, pasti nyala, dan air mineralnya dia, Mengandung listrik. aqua dan segala macam itu nyala. Baru terakhir air kowe. Air kowe-nya nggak nyala. Please. Ya, makanya teman-teman yang belum punya WP kowe, ambil WP kowe sehingga prospek mana-mana bisa bawa airnya. Nah, saya selalu bawa kemana-mana airnya. Nah, kemudian disampaikan kepada customer. Ibu tahu kenapa dia nyala? Karena dia sebagai konduktor, pengantar listrik. Kan kalau obeng kan konduktor tuh, Iya. besi kan pengantar listrik. Ya. Air keran dia nyala, air aqua dia nyala, air mineral lain dia nyala. Berarti itu artinya Mengandung listrik. mengandung zat-zat besi yang berlebih. Nah, kemarin kita pernah dengar Mbak Prita itu waktu saat hamil dicek kandungannya dia banyak mengandung zat besi yang berlebihan. Ya. Jadi nyetrum. Nah, itu nyetrum. Nah, itu berakibat dari minuman-minuman yang selama ini kita konsumsi. Kemarin customer saya nanya, apa hubungannya Pak? Ya, apa hubungannya? Ya, detektor logam yang nyala di sini dengan air kowe. Nah, saya bilang begini, Bu, tubuh kita memang butuh zat besi, mineral dan yang lainnya, tapi ada batasnya. Kalau terlalu berlebih, nggak bagus kan? Makanya yang Mbak Berita itu dia mengandung zat besi yang berlebih. Nah, kalau terlalu berlebih kita minum air mineral banyak zat besinya, otomatis akan mempengaruhi kondisi pencernaan kita. Makanya sekarang mohon maaf banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Kalau pencernaan udah pasti itu dari makanan dan minuman. Cuma yang harus disadari sama masyarakat adalah minuman. Nah, itu kita mesti sampaikan informasi itu kepada customer. Makanya begitu saya tes di detektor logam, dia sendiri yang bilang, waduh, berarti saya manusia besi dong. Nah, minum air yang mengandung logam. Ya. Nah, kemarin begitu saya tes itu, di depannya ada air mineral. Waduh, saya nggak berani minum lagi deh. Saya nggak berani minum lagi deh. Dia bilang gitu. Kan bahasa kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu ide itu yang teman-teman jual. Makanya Pastor Rono selalu bilang sama saya, jangan jual dispensernya, tapi jual kualitas airnya.
Nah itu. Nah jadi teman-teman, setelah kita masuk ke program bagaimana menjual kualitas air kue, pertama dia closing, alhamdulillah. Oke, saya lakukan begitu dia closing, alhamdulillah. Nanti setelah terpasang, ya jangan langsung hari itu juga, ya. Jadi kita pakai jeda. Setelah dia terpasang, kita datang lagi yang kedua. Datang lagi yang kedua, Pak gimana? Sudah nikmatin airnya? Kondisinya bagaimana? Tanyain. Baru masuk program wakaf. Itu untuk yang closing. Ya. Nah, saya masuk dengan cara begini. Pak, Bapak kan sudah merasakan air minum kowe, ya kan? Sudah simple, sudah ekonomis, sudah lebih gampang. Malam nggak ketakutan habis air. Pak, saya ada satu program loh Pak. Apakah Bapak sudah pernah dengan program wakaf air Pak? Oh apa tuh? Nah, aku sih nanya gitu kan. Nah kalau udah nanya itu, baru kita cerita, Pak sebelumnya mohon maaf, Bapak sudah pernah dengar belum cerita wakaf sumur Utsman bin Affan? Tanyakan. Ya mohon maaf kalau yang non muslim mungkin di teman-teman ada cerita atau mau pakai cerita ini juga boleh. Ya kalau di muslim tuh ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan, seperti cerita saya tadi. Saya ceritakan di depan seperti itu. Pak, dari dasar itu saya ada program untuk wakaf sedekah air ke masjid atau tempat ibadah lainnya, ke sekolah atau pesantren. Nanti dia tanya, gimana sistemnya? Nah sistemnya, Bapak beli mesin kowe, tapi ditaruh, ditempatkan di tempat ibadah di mana yang Bapak mau. Saya nggak pernah menentukan. Saya suruh si customer yang menentukan. Nah, saya biasanya kasih saran, mungkin di masjid sekitar rumah Bapak. Saya kasih saran begitu. Nah, biasa langsung dia mikir tuh, oh ya Mas di sana aja gitu. Nah, kalau dia sudah menentukan di masjid A atau tempat ibadah yang lain atau pesantren segala macamnya, tugas kita nih sebagai XP sampaikan, oke Pak, kalau Bapak sudah menunjuk satu masjid, satu tempat ibadah yang ini, nanti tugas saya yang datang ke tempat masjid tersebut atau tempat pesantren tersebut, saya akan datengin pengurusnya. Nah, pengurusnya kita datengin, kira-kira dapat sumbangan mesin, ya kita ceritain. Di situ juga kita bisa untuk sekalian prospek teman-teman. Saya ketemu pengurusnya, saya ceritakan, Pak, saya dari PT Kowe. Produk kami adalah water purifier. Saya jelasin begini-gini, bla 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 bla. Dan ini ada alhamdulillah ada satu jamaah yang ingin mewakafkan mesinnya di masjid Bapak. Apakah Bapak bersedia? Pasti bersedia teman-teman. Ada yang 0,00 sekian persen yang tidak bersedia. Ada, saya ngalamin ada. Gampang kalau enggak, kalau dia nggak mau, jenazahnya juga masih banyak yang mau. Nah, biasanya kalau dia mau, kita langsung tanya tempatnya di mana, mau dipasangnya di mana. Jangan sampai nanti teknisi sudah datang, tempatnya belum siap atau terlalu jauh. Kan kita tahu ya, contoh kayak di masjid kan tempat duduknya kan kadang-kadang di belakang, sementara mesinnya mau pasang di depan. Nah, itu kita bernegosiasilah dengan pengurusnya. Saya langsung bilang, Pak nanti kira-kira mau pasang di mana? Nah, kita jelasin bahwa kabel fleksibelnya dari kowe kurang lebih 5 meter. Jadi nanti mau pasang di mana? Biasanya kan lihat estetikanya kan. Nah, setelah dapat tempat yang mau dipasang, kan kita bisa ngeliat nih. Kita bisa tahu, oh ini terlalu jauh. Nanti teknisi nggak mau pasang. Nggak ada ya. Oke, nah kita kasih saran kepada pengurusnya, Pak, supaya lebih bagus, lebih estetikanya, lebih menarik, bagaimana kalau Bapak buat saluran pipanya sekaligus sama pembuangan. Ya, kalau pembuangan biasanya banyak tuh, dia ada lubang bekas wastafel, ada lubang bekas apa tuh, dia banyak di masjid itu biasanya atau di pesantren. Nah, dia tambahin paralonnya untuk didekatkan, ya didekatkan. Nah,
Biasanya kalau 90 sekian persen itu mereka nggak nanya, karena dia sudah dapat sumbangan, sudah alhamdulillah. Kalau nambahin paralon sedikit berapa sih biayanya? Itu juga di masjid atau di manapun ada kas kan, ada dana untuk itu. Nah tapi kalau ada, saya mengalami ada, Pak dananya dari mana? Nah kalau dananya dana seperti itu, saya bilang Bapak cari tukangnya saja. Nanti dananya berapa saya transfer. Saya nggak mau ribut masalah itu. Paling berapa sih satu paralon gitu kan? Tinggal bayar tukangnya. Oke, nah setelah kita ketemu pengurus, baru kita temuin donaturnya. Pak, saya sudah ketemu sama pengurusnya, mereka sudah siap dan terima kasih, menyampaikan terima kasih kepada Bapak sebagai donaturnya. Sekarang kita proses Pak, key-in, baru key-in teman-teman. Jangan di-key-in dulu sebelum tahu tempatnya itu, karena takutnya nanti dia nolak, dia apa kan kita nggak tahu. Tempatnya nggak bagus atau airnya nggak bagus, ya. Kemarin waktu kita di mana? Tangerang, ternyata airnya berapa Bu? 680 ya? 687. Jadi nggak bisa. Tangerang mana tuh? Tangerang sana, Tangerang Sepatan ya. Oh, Selatan. Rawa itu apa? Ya Bu. Bekas rawa. Udah kiin segala macam udah datang daerah Cibubur ya Pak. Iya. Ternyata dia punya TDS tuh bagus, Iya. tapi dia punya pH itu cuma 4, jadi nggak bisa dipasang. Oh, Karena pH itu harus 7 kata si Mas Singgi yang teknisinya. teknisinya. Terus dia rasanya agak asam Bu. Nanti kalau memang dipaksa, takutnya nanti 2 hari sekali saya kesini. Oh, Percuma iya. juga gitu. Kalau pH nggak boleh. Jadi pH itu tidak boleh di bawah 7 ternyata. Iya. Tambahan info dari Singgi. Ya, terima kasih infonya Bu. Sebenarnya teknisi itu tidak membawa alat untuk ngecek pH sebenarnya. Bawa dia Pak, karena pada saat itu dia lagi ada customer Dia mungkin bermasalah. dirasain ya. Enggak, dia bawa. Dia bawa. Dia bawa. Jadi dia waktu itu ada masalah sama customer yang sama dengan air. Kebetulan satu jalan dengan saya punya, ini daerah Bogor. Dia habis dari Bogor, Celengsi, terus ke rumah saya. Oh. Tapi yang pasang tetangga saya gitu loh. Saya Oh, memang, iya. prospeknya di situ di daerah rumah saya. Iya. Biasanya yang asin, yang asam, Ya. sama tayau, yaitu teknisi nggak mau sih. Ya. Sebenarnya SO Fatmawati itu pH-nya 4. Itu Bu Zin bilang sama saya pH-nya 4 di SO Fatmawati. Nah, tapi gue pasang guys. Nah, saya nggak tahu kalau teknisi tersebut punya SOP baru atau SOP yang sudah lama. Tapi di SO Fatmawati itu Bu Zin bilang sama saya pH-nya 4. Terus Pak, bisa ya Pak? Kan lumayan kalau nggak buat saya. Wow loh. Oh wow. Ya Bu. Ya. Iya. Tambah asam berarti kan kalau masaknya. Oke, sudah deal tempat di mana, mau pasangnya di mana, pastikan teman-teman tanya ke pengurusnya. Pak, kira-kira bisa dikerjakan kapan? Bisa ready kapan? Sehingga saya bisa prosesnya lebih cepat. Bilang gitu. Jangan kita nggak tahu prosesnya. Nah, contoh saya datang waktu itu hari Rabu. Hari Rabu saya datang. Saya tanya, Pak, bisa dikerjakan nggak maksimum hari Minggu? Sehingga nanti Senin atau Selasa bisa dipasang. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita sudah komit, si masjid atau pesantren atau tempat ibadah lain sudah bilang siap Pak hari Minggu, nanti kan customer kita kan ditelepon sama kowe mau dipasang hari apa, sehingga kita bisa nyampaikan pada saat kita key-in, bilang sama customernya, Bu, Pak, tadi saya udah pastikan ke customer ke pengurus unitnya ini siap dipasang hari Senin depan. Jadi nanti Bapak pada saat ditelepon, Bapak bilang unitnya dipasang hari Senin. Biar nggak terjadi miss pemasangan oleh teknisi. Ya, itu pastikan teman-teman. Ya, pastikan itu. Jadi dapat tempat, pastikan kapan bisa dirapikan paralonnya kalau dia nambah paralon. Ya, kemarin di Tanjung Barat teman-teman itu di komplek mewah ya, di Tanjung Barat itu rapi banget loh. Mereka gerinda itu keramiknya loh. Keramiknya mereka gerinda,
paralona dimasukkan ke dalam, mereka semen lagi. Makanya dia bilang sama saya, Pak kasih waktu saya 3 hari, ya sehingga nanti bisa dipasang. Nah teman-teman, kalau tadi janji misalnya pengurusnya Sabtu atau Minggu, hari Minggu telepon atau WA, dipastikan, Pak gimana sudah siap belum? Ya jangan sampai nanti Senin teknisi datang belum rapi, karena nanti akan terjadi mundur, apalagi kalau closingnya di akhir bulan. Ya harusnya core dapat 5 sales point juga jadi 3,75. Oke itu teman-teman. Ya jadi kalau untuk donatur tunggal gampang. Ya setelah kita dapat donatur itu gampang prosesnya teman-teman. Nah, saya mau cerita, ada teman saya, ya, baru usia 36 tahun, pengusaha. Ya, orang lain pada saat pandemi anjlok, dia malah terbang tinggi. Ya, dia lihat status istri saya di Kowe. Nah, dia telepon saya tuh. Oke, Mas, sekarang Mas di Kowe ya? Oh iya. Mas, saya baru lahir anak saya nih. Saya mau pesen air purifier buat di kamar anak saya. Tolong kirimkan brosurnya. Nah, kalau saya jadi teman-teman kirimkan brosur apa? Dua-duanya. Ostrom lah. Hah? Ostrom. Kirim Mostom. Kirim apa lagi? Triple Power. Tornado. Nah, Tornado. Nobel terakhir. ya katalog. Ya, saya kirimkan brosur WP apa yang kira-kira diambil. Misalnya rumah dia bagus nih, saya kirimkan store. Oh, kirain ombak. Kemudian saya kirimkan triple power, waktu itu masih ada triple power. Itu ya, oke. Dan saya nggak lupa mengirimkan flyer wakaf. Padahal dia nggak minta kan? Dia nggak minta flyer wakaf. Saya kirimkan flyer wakaf ke dia. 3 hari kemudian dia telepon saya, Mas, datang sekarang buru-buru ke rumah saya. Apa yang diambil teman-teman? Wakaf. Dia nggak jadi beli air purifier, dia beli wakaf. Nah, kalau kita nggak berpikir extraordinary, wah dia butuh air purifier, hanya dikirim air purifier saja, ya dia ngambilnya air purifier. Ya, saya kirimkan brosur wakaf, saya disuruh datang waktu itu malam hari, Mas bisa datang sekarang, karena dia mesti buru-buru. Dia bilang gitu loh, karena dia mesti buru-buru. Nah, ternyata begitu saya datang, dia bilang, Mas ceritain saya program wakafnya gimana. Dia nggak nanya air purifier, dia langsung program wakafnya gimana. Saya ceritain. Terus dia bilang, ini yang namanya wakaf, yang namanya sedekah harus buru-buru. Dia yang bilang, loh bukan saya, dia yang bilang. Nah, Mas, tolong saya diuruskan, kamu pasang di masjid dekat rumah saya. Kemudian nanti Mas kapan ada waktu, tolong ke masjid Blok M Square yang ada di lantai 7. Mas tanyakan di sana butuh nggak mereka. Yang namanya XP ya, gerak dong teman-teman. Besok saya tanya di masjid dekat rumahnya, oh siapa? Tadi itu sampai gerinda keramik. Padahal masjidnya udah bagus, tapi mereka digerinda tuh keramiknya untuk dipasang. Terus saya survei ke Blok M Square, Mas, saya udah survei di Blok M Square, mereka butuh 2 sambil bercanda, saya bilang gitu. Karena 1 buat jemaah wanita, 1 buat jemaah pria. Dia nggak komen untuk yang masjid, cuma bilang oke Mas terima kasih. Tapi dia proses dulu yang masjid dekat rumahnya, langsung belinya cash teman-teman. Ya, cash. 3 minggu kemudian dia langsung bilang, Mas tolong proses yang masjid Blok M. Langsung 2 cash juga. Nah setelah pasang di masjid Blok M Square, saya datang ketemu dia ke rumahnya. Saya cerita sama dia, Mas kasih resep dong
kasih tips bagaimana Mas masih muda sukses. Itu yang dia lakukan. Saya kalau ada info wakaf, sedekah, itu yang saya utamakan. Saat saya punya uang, saya lakukan itu dulu. Makanya tadi dia minta air purifier, sampai sekarang belum ambil loh teman-teman, belum ambil air purifier. Tapi dia bilang sabar Mas nanti, karena dia modalnya orangnya yang mau beli cash gitu, beli cash langsung paket 60. Ya, dia mau utang. Nah itu masih umur 36 tahun. Oke, jadi yang pertama orang yang sudah closing kita tawarin. Ya, alhamdulillah closing teman-teman. Ya, jangan takut teman-teman. Yang sudah closing setelah terpasang datang lagi ceritakan program wakaf. Alhamdulillah closing nambah lagi. Oke, nah teman-teman nanya nggak? Kira-kira yang diambil sama donaturnya apakah selalu core? Apakah selalu apa kira-kira teman-teman? Menurut teman-teman? Core. Ya, tetapi kalau ada donatur yang mampu beli Neo Plus, kira-kira gimana teman-teman? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Namanya rezeki. Bahkan tim saya ada yang menjadi donatur Cinnamon. Tim saya ceritain orang Bogor, saya ceritain ada program wakaf, dia langsung, saya nggak perlu cari orangnya Pak, saya yang mau langsung berwakaf kalau duit saya. Tapi saya nggak apa-apa ya Pak, saya Cinnamon nggak apa-apa, nggak ada yang larang kan. Mau besar kecilnya Tuhan yang menilai kan, sesuai kemampuan dia. Jadi saya ada yang Neo Plus, ada yang Freeline, bahkan tim saya ada yang Cinnamon. Tapi memang kebanyakan core. Ya, kebanyakan core. Oke, itu untuk orang yang ngambil. Sekarang pada saat kita presentasi, misalnya saya presentasi ke Mbak Rika. Mbak Rika bilang, ada nasabah saya bilang, nggak perlu Pak, saya nggak perlu pakai dispenser tanpa galon. Saya pakai dispenser yang sekarang yang ada aja, pakai galon yang ada aja. Oke dong, mati akal dong, mati akal. Nah, saya nggak mati akal teman-teman. Senjata ini saya keluarin lagi, saya keluarin dari tas saya, Pak. Oke Pak, kalau untuk rumah Bapak mungkin nanti Bapak bisa pertimbangkan. Tapi saya ada satu program yang luar biasa bagus Pak. Ini Pak, ada program wakaf sedekah air. Saya tunjukin ke dia. Apa jawaban dia? Nah yang ini saya mau, yang ini saya mau. Jadi dia nggak ngambil buat rumahnya, tapi ngambil program masjid. Jadi gak usah takut teman-teman. Ya nggak closing nggak apa-apa. Saya ada beberapa yang nggak closing tapi ngambil program wakaf. Ada nggak yang kira-kira nolak teman-teman? Ada nggak yang kira-kira nolak? Ada. Laminating ini saya sodorkan ke dia, sama dia sodor balik. Saya punya cara sendiri untuk berwakaf. Oh iya, terima kasih Pak. Gak apa-apa dong saya balik. Yang namanya orang dagang nggak laku ya nggak apa-apa dong. Saya masukin. Jadi jangan patah semangat. Ya. Nah, kalau dia nggak closing, ya atau dia belum closing, saya Pak terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini membawa berkah ke depan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Ya, karena Tuhan kan bilang banyak silaturahim, banyak berkah, banyak rezekinya. Ya selalu bilang, Pak kita berdoa, mudah-mudahan silaturahim hari ini kita membawa berkah. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat, panjang umur, rezekinya banyak dan makin berkah. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi pertama kepada yang closing kita tetap tawarkan, tapi setelah terpasang ya, jangan langsung hari itu juga nanti marut. Ya, nanti setelah terpasang baru tawarin lagi. Kalau dia nggak closing, tawarin lagi pakai wakaf. Mudah-mudahan bisa. Nah, itu yang donatur tunggal. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih
Atau kita belum punya data nih, siapa calon-calon prospekan kita. Nah, teman-teman bisa datang nih ke masjid, ke pesantren, ke sekolahan. Kalau udah nggak punya data prospekan, saya datang ke masjid. Ya, sholat di masjid, selesai sholat saya nanya, Pak, boleh ketemu sama pengurusnya? Ya, memang gerak laki sama perempuan beda. Kalau mungkin kan perempuan nanya pengurusnya mana gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada pengajian ibu-ibu. Nah, kalau saya lakukan itu, saya tanya pengurusnya. Nah, biasanya pada saat jam-jam sholat itu ada pengurus tuh, ya. Nah, bahkan ada yang bilang gini, Pak, Bapak datangnya nanti aja pas sholat isya. Ada di mana di Bekasi subuh, Bapak datang subuh aja, ya. Karena itu ketuanya pasti ada, sama ketua kan langsung gampang gitu ya. Saya subuh belum datang, subuh saya belum datang, tapi isya saya datang. Biasa kalau saya datang, karena kan mau subuh di Bekasi lumayan juga. Nah, saya datang. Nah, teman-teman, kembali lagi. Pada saat kita datang, jangan lupa perkenalkan kita dari KOE. Ya, perkenalkan kita dari KOE supaya kita bisa dapat data si Bapak itu juga. Nah, kita bilang, Pak, saya ada program untuk wakaf di masjid Bapak. Kira-kira Bapak kan tahu yang selama ini siapa donatur tetap wakaf. Jadi kita dapat data dong. Oh, si A, si B, si C. Nah, Pak, izin boleh nggak saya minta nama dan nomor telepon? Nanti saya hubungi Bapak itu. Jadi kita dapat data dari pengurus masjid. Nah, di daerah Setu ya, dekatnya Pak Ahlan ya situ ya. Nah, di dekat Lubang Buaya, saya datang ke daerah Setu, ternyata ketemu sama sekretarisnya gitu ya. Nah, begitu saya ketemu sama sekretarisnya, saya ceritain, oke Pak, saya pendaftar pertama. Ya, rata-rata orang kalau diajak wakaf dan sedekah pasti mau. Saya pendaftar pertama, saya akan cari teman-teman saya untuk jadi donatur. Kan dia nanya tuh, ya, kalau nggak punya kartu kredit kan pakai paket 60. Kan kalau core kan 150. Saya bilang ke salah satu pengurusnya, Bapak, kalau mohon maaf kalau bersedia sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau Bapak belum bersedia sendiri, supaya lebih ringan, Bapak cari teman. Nah, waktu itu dia bilang, ya saya cukup cari 3 orang nih Pak. 3 orang berarti 120-an apa 150-an saya cukupin. Kata bilang gitu kan. Nah, ternyata dia kumpulin sampai 8 orang. Sampai 8 orang. Nah, pada saat dia ngumpulin orang kedua, orang ketiga, yang orang keempat, kelima dengar nih. Apa yang dia bilang? Kalian mau ke surga sendiri-sendiri, yang ngajak-ngajak gitu. Nah, jadi dengar nih kan, dengar pengurus jemaah yang lain, dengar, akhirnya ikut barengan. Nah, setelah dapat barengan, tadi ber-8 atau ber-9, nanti mereka kita kasih tahu, Pak, tolong dirembuk dari sekian banyak donatur ini, siapa yang ingin pahalanya lebih banyak, sedang gitu. Nah, yang pahalanya lebih banyak, dia menjadi nomor rekeningnya dipinjamkan. Tim leadernya. Nah, kalau yang Bapak sekretaris tadi itu, ya saya aja Pak, rekening saya aja. Dia harus langsung rekening iya. Ya. Nah, teman-teman, itu nanti tinggal dilihat dari kumpulan itu siapa yang mau. Yang paling bagus kalau dia punya kartu kredit kan. Nah, paling enggak dia punya mobil yang pajak 3 juta. Saya langsung nanya waktu itu, Bapak punya kartu kredit? Nggak ada. Bapak punya mobil? Oh, ada mobil saya. Kira-kira pajak Bapak di atas 3 juta Pak? Ya, mobil saya di atas 3 juta. Ya udah, dalam arti aman kan? Aman. Cuma sekarang POA masih belum. Kalau yang pajak mobil belum ya? Iya. STNK udah nggak bisa. Ya, itu dulu ceritanya Pak. Nah, nanti akan diperjuangkan lagi. Nanti tugas Pak Sarono. Ya, Pak. Pengaturan skenario. Ini beli cash adalah cash paket. Ya, jangan cash yang unit plus tahun-tahun itu susah Pak, repot. Cash paket. Cash paket. Jadi selama dulu nggak perlu repot kan, langsung di awal yes lunas langsung.
paket Pak. Biasa nawarinya, Mas saya nggak mau ribet-ribet sama cash. Ya udah, mau berapa tahun Mas di servis? 5 tahun, 6 tahun. Udah 5 tahun dulu aja deh. Ya udah, 450 kali 60 bulan. Sama dengan 27 juta. Dapat diskon 800.000. 800.000 dapat voucher kan? Voucher 800.000 transfer ke emailnya donatur. Gitu Pak. Jadi tawarin yang paket Pak. Jangan yang paket filter kan ribet. Nah, di antara 8 orang itu pun mereka kan punya sepakatan. Ya kemarin Bapak A ini sebagai pemilik rekening, dia bilang kepada teman-temannya, saksinya saya. Nanti kalau saya nggak panjang umur, dia bilang gitu, tolong jangan dibebankan ke anak istri saya. Karena kan itu kan belum tentu anak istrinya mau gitu. Ya kalau anak istrinya dengar mungkin mau, tapi dia dari awal bilang supaya nggak menjadi beban buat saya. Kalau saya nggak panjang umur, tolong jangan dibebankan ke anak istri saya. Saya bilang nanti tinggal di ini aja Pak, dirundingkan dengan sisanya 7 orang. Itu ya, 7 orang ini. Ya nanti bisa dengan cara pembayaran transfer. Ya, kan kalau orang sudah meninggal kan rekeningnya nggak boleh digunakan. Nah dengan cara transfer saja. Ya, jadi rekeningnya kan sudah ditutup sama keluarganya, bayarnya transfer. Ya transfer, nanti buktinya kasih ke customer service, customer line. Ya. Oke teman-teman yang dari apa namanya, dari yang tunggal, yang rame-rame, yang keluarga juga dimanfaatkan teman-teman. Diajak. Ya, saya alhamdulillah ada dua keluarga dari istri saya itu yang menjadi donatur 2 masjid. Jadi anak-anak yang kerja, yang masih umur 25, 27 tahun, yang belum menikah atau sudah menikah, diajak. Yuk kita berwakaf setiap bulan, kirim sedekah lah gitu ya, setiap bulan untuk membayar mesin air. Dan itu jalan. Malah dia bilang, Om, kami sekeluarga ini, dia bilang gitu, mau satu masjid Om. Nanti keluarga sana, saya satu keluarga satu masjid Om. Saya buka di arisan keluarga. Di arisan keluarga saya prospek, ya kan, mereka satu keluarga ada bapak, ibu, sama anak, sama ponakan di dalam rumah itu. Gak apa-apa Om, kami bayar satu masjid 450. Ya, siap. Hitung totalnya berapa, dibagi 17.000 bayar. Silakan tuh, nggak apa-apa. Jadi berkreasi lah. Dia mau rame-rame, mau 17 orang, nggak apa-apa. Yang penting 1 orang datanya masuk ke KI. Ya. Nah kalau cash mah nggak masalah. Yang lihat di checking kan cuma butuh KTP doang, udah pasti itu. Jamaah, dia bilang kepada jamaah, kalau mau ambil air OE, berangkat sholat bawa galon, nanti diisi, nah nanti dikasih kotak untuk ngasih uang sedekahnya dia. Misalnya dia beli galon di luar misalnya 10.000, nanti dia kasih situ. Jadi satu masjid di Tangerang. Di dekat saya juga gitu, ada musola di dekat saya, ya dia umumkan kepada warga yang mau silakan, ya itu. Kalau di masjid saya itu 10.000 dijual aja 10.000, nanti taruh kotaknya di situ. Nah bilang bahasanya buat biaya pemeliharaan, nah atau buat tas di masjid. Bahkan kemarin ada donatur yang beli 3 galon ngasih duit 150. Dia bilang sama saya, ada ngasih 150, ya nggak apa-apa, itu kan buat apa namanya, buat tas masjid, tas musola. Itu kreasi masing-masing. Nah saya bilang bahwa ini bisa diisi ulang. Paling tidak pengurus kan, ada pengurus yang mau marbot, yang kerjanya bersih-bersih, ngepel-ngepel, daripada dia beli galon di luar, bawa galon ke masjid, pulang bawa air isi. Kan meringankan pengurus, meringankan pekerja yang di situ. Ya, gitu. Jadi dia bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Ini keep kontak aja ya, keep off the record lah ya, off the record.
Nah, tapi kalau ke tim saya kasih tahu sih. Kalau saya ngasih referensi, kalau misalnya Bapak ngasih referensi ke saya, nanti kalau sudah terpasang, nanti ada fee referral, saya bilang gitu. Ada fee referral 250.000. Tapi supaya nggak ditunggu-tunggu sama dia, saya bilang aja fee referralnya bulan depan Pak, tanggal 20. Setelah komisi keluar, daripada nanya kan. Nah, kalau saya sebelum tanggal 20 ada rezeki ya langsung saya transfer. Tapi kalau saya nunggu komisi, nggak salah kan saya bilangnya kan. Saya bilang Pak, hari ini terpasang di bulan Januari, nanti fee referralnya bulan Februari tanggal 20. Ya, kemarin Pak Ranto juga transfer ya Pak. Sebelum komisi malah udah ditransfer Pak Ranto. Ada ngasih referral sebelum komisi udah ditransfer dulu. Ya, nah, jadi bilang tanggal 20 nggak menjadi beban buat kita. Nah, dan rata-rata mau teman-teman hanya ngasih referensi, ngasih nomor, kita yang prospek, kita yang call up, dapat dia 250.000. Kira-kira cuannya masih ada nggak kalau 250.000? Masih 750.000. Kalau ada 2, 3 lebih besar lagi dong. Iya. Sama Pak. Maaf, saya buka. Kalau Pombok ada 2 unit. Berarti saya kasih berapa? 500. Saya dapat berapa? 3,5 atau 4 juta. Masih cuan nggak? Masih cuan. Bagi-bagi rezeki. Itu Pak, saya kasih referensi. Uang masuk, mau masuknya 100.000, mau masuknya 200.000, yang penting dalam satu total itu ada perputaran 8 juta. Itu Saya ada untuk anak muda beli baru umur 23 tahun, ngambil combo, ya dia punya usaha bimbingan belajar. Ya, dia foto di depan banner bimbingan belajarnya, dia kasih mutasi rekeningnya. Kan anak-anak kan 22 tahun, 23 tahun belum pernah pinjam ke bank. Jadi sisanya 70 dong. Nah, saya minta mutasi rekeningnya. Mutasi rekeningnya uang masuk 25 juta, uang keluar 24.500.000. Saldo tinggal 500.000. Oke nggak oleh kowe? Oke, karena kan udah masuk 25 juta. Nggak ada masalah. Saldo nggak ada masalah. Jadi uang perputaran uang masuk. Jadi kalau teman-teman ada CCP 70, sebelum dikirim ke kowe diperiksa dulu. Kalau sekarang udah gampang ya, kalau dari apa namanya, dari statement m-banking itu udah kelihatan total kredit sekian, total debit sekian. Kalau 8 juta ke atas aman. Ya, oke, bank. Nah, ini kepada zat pengantar listrik. Nah, dia nyala. Ya, ini saya dulu jangan dipegang, kalau pegang nyetrum lah. Nyetrum. Nah, makanya saya pegang pakai tisu biasanya. Tapi kalau saya bawa obeng kan ya, obeng kan nggak apa-apa, ada pegangannya. Nah, sekarang kita tes. Ini tadi aqua, ini air keran, ya. Ini air keran. Tuh keran. Nyala dong. Ada zat besinya ya Pak? Ya, zat besi banyak dong. Iya. Ya. Nah, teman-teman, setelah nyolok ini supaya nggak konslet, itu dilap pakai tisu. Itu matinya ada juga. Ya, ini dimatikan aja sebenarnya. Saya pas pegang ini nyetrum nempel gini. Nah, punya SP saya saking semangatnya, dia nggak dilap, konslet. Konslet dia kesetrum juga Pak. Konslet jadi rusak dia. Ya, jadi ini aman dimatikan, terus ini dilap benar-benar kering. Oke. Nah, tadi kan air keran, sekarang kita pakai air mineral. Jangan bilang di sini yang nanti direkam bahaya. Nah, ini mineral, air mineral kita nyalakan. Dia nyala. Nyala juga ya. Ya, mineral nyala. Oke, yang terakhir ini air kowe. Bin salah bin ya. Kalau nyala juga nggak nyala. Oke, ini air kowe. dua. Nah, ini kadang-kadang customer saya suruh lihat tuh, Bu, masuk nih alatnya loh. Jangan nggak masuk, dikira nggak masuk. Ya, ini alatnya nggak masuk. Artinya apa?
Artinya kowe ini zat logamnya kecil sekali. Ya, terbukti bahwa hasil lab kita itu Kemenkes itu menentukan 0,3 mg per liter zat besi, punya kita tuh 0,0001 mg. Jadi kecil banget. Nah, kalau kita minum air seperti ini, menurut Ibu lebih aman dong? Daripada air ini kita menjadi manusia besi. Nah, yang bilang manusia besi, customer saya sendiri. Waduh, saya jadi manusia besi dong Pak minum ini. Iya. Berarti ini sama saja dengan air keran nih. Ya, ini. Apa itu nggak dilap dulu? Iya. Alfred dilap dulu. Lupa. Oh, kalau ini langsung setelah ini kita tes pakai TDS Pak. Buktikan. Jadi kan setelah ini customer, Bapak kok bisa bilang ini nyala ini enggak? Dari mana? Dia bilang gitu kan? Ya TDS yang buktiin. Oke, ada punya TDS, kita cek. Nah, teman-teman, ini tips ya. Kalau kita mengukur TDS, ada 3 alat begini yang diukur air koi supaya nggak terkontaminasi. Ya, air koi dulu yang diukur. Ya, diukur nih air koi. Nah, ini kan 0, customer kan? Ini 0 ya. Bagus tuh TDS-nya. Ya. Bagus. Mahal. Ini 0 ya. Nah, sekarang berapa Pak TDS-nya? 13. 13. Ya, 12 lah ya. 12 13. 12. 12 TDS-nya. Itu punya kowe. Langsung dilap. Ya, dilap. Nah, seperti dilap. Nah, ini yang air keran. Matikan dulu ya. Matikan dulu. Nah, ini BPM. Jangan salah lihat ya, BPM-nya di bawah. Jangan di atas ini. Ya, BPM-nya di bawah. Nah, offset. Kalau Pak 161 air keran SQ. Ya, makanya langsung nyala kan? 161. Iya. Nah, ini yang air mineral. Kita nolkan. Ya. 105 air mineralnya. Makanya terbukti pakai detektor logam nyala. Nah, teman-teman, saya udah cek nih. Ya, udah cek. Oke, saya udah cek pakai detektor logam, air kowe itu 20 ke bawah, BPM-nya baru nggak nyala. Kalau 21, 22 nyala loh, hati-hati loh. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita prospek taruh air di botolnya plastik, di dalam mobil panas, itu TDS naik loh, hati-hati. Nanti prospek nyala, oh kaget dong kita. Customer-nya, ya sama dong air kowe. Pak, Ya, usul si TDS dulu Pak. Hah? Usul TDS dulu. Ya, TDS dulu ya. Jangan ini dulu. Ya. Usul Kalau panas, iya. Usah ini dikeluarin. Iya. Saya waktu itu open book di Bogor, saya ukur dulu. Sebelum ada orang saya tes dulu. Wih, masih nyala, masih 21, nyala. Saya kuras kan, mesinnya, ganti lagi airnya, baru dia 14, baru dia nggak nyala. Ya, jadi sebelum berangkat TDS-nya diukur dulu, TDS-nya. Nanti sebelum ketemu customer ukur dulu TDS-nya. Ya, yang paling aman pakai tumbler lah. Pakai tumbler itu ada apa? Pakai tumbler. Tumbler Bunyi ada kalanya, air kowe-nya nggak bunyi. Kebetulan saya bawa unit. Ya, saya bawa Neo Plus. Dari air tanahnya dia saya proses, nggak bunyi. Langsung closing. Ya, langsung closing.
Ini salah satu senjata kita lah, ini ya. Ya, iya. Ya, saya punya XP itu tukang AC. Ya, tukang AC. Ya, tukang servis AC. Saya prospek jadi XP. Ya, saya tawarin detektor logam, saya cerita kan dia langsung beli. Dia bilang, ini murah banget program apa? Modal gue murah banget 300. Saya mau servis aja mesti punya modal 2 juta. Untuk beli barang, untuk beli reon segala macam itu mesti 2 juta. Makanya dia jadi agen kue bayar 300.000 untuk beli detektor kan nggak mau. Yang